besar. Dan terakhir kita sudah membahas sampai di amal yang ke-18, yaitu melangkahkan kaki untuk mengerjakan sholat. Jadi setiap langkah kita dari rumah dalam keadaan bersuci, kemudian datang ke masjid dengan tujuan ingin mengerjakan sholat, maka dari langkah-langkah tersebut terhitung menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan di amal yang ke-19, ya, yaitu di antara amalan yang dapat menggugurkan dosa kita itu adalah sholat fardu. Ya. Tayyib. Jamaah rahimakumullah, ya, kita tahu bahwa sholat fardu ini adalah sholat wajib. Ya, kita kerjakan satu hari 5 waktu, baik zuhurnya, asar, maghrib, isya ataupun subuh. Ini sholat yang diwajibkan bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia diwajibkan ketika Rasulullah dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, langsung mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Dan ini bagi beliau tentunya serta bagi umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalil-dalil terkait dengan kewajiban sholat 5 waktu ini sangat banyak, ya. Di antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan rukun Islam, di antara rukun Islam tersebut ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sebagaimana satu hadis yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Yang ketiga ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Yang keempat adalah saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, serta yang kelima adalah hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu berhaji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Nah, di antara rukun Islam ini Nabi menyebutkan ada iqamis shalah, yaitu mendirikan salat, ya. Sehingga ini menjadi satu kewajiban yang bagi kita merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Bahkan dari beberapa dalil-dalil yang ada bahwa salat ini menjadi barometer kebaikan kita. Satu hadis yang saya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, idza saluhat saluha amalu kulluh wa idza fasadat fasada amalu kulluh. Kalau salat ini benar maka benar pula semua amalnya. Kalau salat ini buruk maka buruk pula semua amal perbuatannya. Ya. Jadi menjadi barometer satu amalan yaitu dengan salat kita. Sehingga kalau mungkin kehidupan kita kok agak dipersulit, ya, amalan kita kok selalu buruk, maka coba perbaiki sholat kita. Mungkin ada yang salah, baik itu dalam niatnya maupun mungkin dalam pelaksanaannya, seperti itu. Yang jelas bahwa sholat ini merupakan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban bagi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Jamaah sekalian rahimakumullah, selain dia satu kewajiban yang harus kita kerjakan, maka dengan mengerjakannya kita akan mendapatkan keutamaan, yaitu terhapusnya dosa-dosa kita, ya. Karena memang tema kita penghapus dosa itu diantaranya adalah sholat fardu. Nah, hal ini ditujukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum." Bagaimana pendapat kalian seandainya di depan rumah salah seorang dari kalian itu mengalir sungai, ya, yang digunakan untuk yaktasilu fihi kulla yaumin khamsan, digunakan untuk mandi 5 kali sehari. Jadi kalau bayangkan di depan kita itu ada sungai yang jernih, yang bersih, ya, sungai yang langsung dari sumber mata air pegunungan, ya,
sangat bersih sekali, tidak dangkal dan juga tidak terlalu dalam, sehingga ketika kita membuka pintu kita itu pengennya kita langsung mandi di sungai itu, karena begitu indah, begitu sejuk, begitu bersih dan jernih ya. Terkadang saja kalau kita jalan-jalan melewati satu tempat yang dimana ada sungainya, di situ ada bebatuan ya, pasti hati kita ini ingin kalau kita ini bisa mandi di tempat tersebut ya. Nah, Nabi SAW mengumpamakan demikian, andaikan di depan rumah kita ini ada sungai yang jernih ya, yang dimana sungai itu ya, kita gunakan untuk mandi sehari 5 kali, yang biasanya mungkin mandi sehari sekali ya, mungkin ada yang berlebihan mandi 2 kali ya. Nah, ini mandi sehari 5 kali ya. Sehingga matakul, bagaimana menurut kalian, kata Nabi, dzalika yubqa min daronihi, apakah ada tersisa kotoran yang ada di badan kita ya. Orang kadang kalau kita mandi sehari sekali saja udah sombong, Pak, baunya wangi enak kan. Ini sehari 5 kali, apa enggak lebih sombong lagi kan ya. Air itu tersisa-sisa ya, seakan-akan. Maka ketika para sahabat ditanya begitu oleh Nabi SAW, kira-kira kalau kita sehari mandi 5 kali, apakah masih ada kotoran yang tersisa pada badan kita? Para sahabat menjawab, la yubqi min daronihi syai'a ya Rasulullah. Tentunya tidak akan ada kotoran yang tersisa ya. Faqala, maka kata Nabi SAW, fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Yang demikian itu seperti permisalan salat 5 waktu yang dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita ya. Sehingga ya, dalam salat kita jamaah rahimakumullah ya, tidak hanya sebatas satu kewajiban saja, tapi ternyata dalam ibadah salat kita ada satu pahala yang entah kita sadar atau tidak sadar, kita faham atau tidak faham, kita tahu atau tidak tahu, ternyata salat yang kita kerjakan itu menghapus dosa-dosa kita. Seperti itu ya. Nah, kata Imam Al-Arabi, Imam Ibnu Al-Arabi ya, beliau mengatakan bahwa di sini ada sisi persamaan dari perumpamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, bahwa seseorang dapat menggunakan air yang banyak untuk bisa membersihkan kotoran yang menempel di badan ya, ataupun pakaiannya, maka salat 5 waktu bisa membersihkan hamba dari dosa sampai tak tersisa sedikit pun, insyaallah ya. Sehingga amat sangat rugi sekali kalau ada di antara kita yang tidak memperhatikan sholatnya. Sangat rugi sekali, apalagi sholatnya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajibannya saja. Ini merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar, nilainya begitu luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, waju'ilat liya qurrata aini fis shalah. Salat itu dijadikan bagiku sebagai penyejuk bagi hatiku, penyejuk pandanganku. Itu kata Rasulullah SAW. Sehingga jika ada di antara kita yang masih meremehkan salatnya, entah itu tidak tepat melaksanakannya ataupun bahkan sampai berani meninggalkannya, maka coba untuk renungi perintah-perintah dari Allah terkait dengan sholat dan pahala-pahala yang begitu besar yang dapat kita dapatkan ketika kita mengerjakan ibadah sholat tersebut. Begitu. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian juga dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, man atamal wudu'a kama amarahullah
Barang siapa yang menyempurnakan wudu sebagaimana diperintahkan Allah, fassalawatul maktubatu kaffaratun lima bainahunna. Dan salat fardunya akan menjadi kafarat atau penghapus dosa yang dilakukan antara satu salat dengan lainnya. Ya. Jadi salat itu kan ada 5 waktu, antara zuhur dan asar, asar dan maghrib, maghrib dan isya, isya dan subuh. Ya. Subuh nanti zuhur lagi. Nah tentunya kita tidak lepas dari dosa, Pak. Ya. Mungkin dosa-dosa kecil yang kita lalai, yang kita luput melakukannya. Di antara 2 sholat kita, setelah kita sholat, mungkin keluar dari masjid, ada dosa yang kita lakukan. Sampai rumah, ada kesalahan yang kita perbuat, baik dengan istri atau anak kita. Keluar rumah, masuk kantor, bermuamalah dengan kawan kerja kita, ya, mungkin ada kesalahan baik dari ucapan maupun perbuatan yang kita perbuat. Sampailah waktu zuhur, kita ambil air wudu, kemudian kita basuh setiap anggota wudu kita. Ini sudah kita pernah jelaskan, telah menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian kita bangkit mengerjakan sholat. Nah disitulah dosa-dosa yang tadi kita telah perbuat itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya inilah keutamaan, salah satu keutamaan di antara keutamaan mengerjakan sholat fardu jamaah. Sehingga kita bisa bersih dari dosa-dosa yang kita lakukan antara 2 sholat kita. Sama ba'da sholat zuhur, kemudian kita bermuamalah lagi dengan orang lain. Mungkin ada kesalahan dari ucapan kita, kesalahan dari perbuatan kita. Lalu masuk tiba waktu asar, kita basuh anggota wudu kita, kemudian kita mendirikan sholat, maka dosa-dosa kita yang sebelumnya dihapus lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu terus ya, terjadi. Terus terjadi. Ada nilai penghapusan dosa dalam ibadah sholat fardu kita. Ya. Sehingga kita benar-benar dalam satu hari itu, dosa-dosa kecil kita bersih, sebab kita melaksanakan sholat fardu. Ya. Berbeda dengan dosa besar. Kalau dosa besar memang butuh dengan taubat, dengan taubatan nasuha, begitu. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, ditambah lagi di sini ada hadis yang sama riwayat Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah menyebutkan Nabi SAW pernah bersabda, "Man tawadda'a lis-salati, barang siapa yang berwudu dengan sempurna untuk mengerjakan salat." Ya. Jadi wudunya untuk mengerjakan salat. Fa asbaghal wudu, lalu dia menyempurnakan wudunya. Thumma masya ila salati, kemudian dia melangkahkan kaki untuk mengerjakan salat fardu al-maktubah. Fasallaha, dia mengerjakan salat itu ma'an nas, secara berjamaah, au ma'al jamaah, au fil masjid, atau di masjid. Ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi inilah salah satu di antara keutamaan mengerjakan salat fardu, yaitu terampuni dosa-dosanya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah berkata bahwa bagaimana salat itu tidak menghapus dosa. Ya. Dari sisi kewajibannya saja saat kita melaksanakannya, ya, itu sudah dianggap sebagai bentuk penghapusan dosa. Karena dalil umum mengatakan wa'ad bi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah amal burukmu itu dengan amal baik, dan salat itu diantara bentuk amal baik ataupun amal soleh. Kemudian dari sisi lain bahwa setiap gerakan di dalam salat itu
berisi doa-doa memohon ampunan kepada Allah. Contoh ketika kita rukuk ataupun sujud, apa yang kita baca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Tentunya ini diantara zikir rukuk ataupun sujud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Atau ketika kita sujud ada doa yang lain. Doanya Allahumma gfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Dikahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu yang kita minta. Itu salah satu zikir bacaan ketika kita sujud. Ya. Ataupun doa di antara dua sujud yang diajarkan oleh Nabi yang paling mudah. Apa bacanya? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Mohon ampunan lagi kepada Allah. Atau doa iftitah salah satu yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Itu bentuk permohonan ampunan lagi. Ya. Atau ketika doa sebelum salam, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma gfirli lagi, ya. Ma qaddamtu wa ma akhartu sampai akhir wa ma asrartu wa ma alantu. Ya, itu salah satu zikir yang diajarkan oleh Nabi sebelum kita salam. Ya. Ataupun zikir yang lain, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnahnya hidup dan mati. Termasuk fitnah hidup itu adalah berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Maka itulah yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ternyata dari sisi setiap gerakannya di situ ada unsur, ya, ma'thurat ataupun doa-doa yang mengandung makna bentuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya. Sehingga seharusnya dengan adanya pembahasan kita tentang keutamaan mengerjakan sholat fardu, maka kita setelah ini harus benar-benar semangat ketika kita mendengar adzan langsung bergegas untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat fardu di setiap masjid-masjid yang ada, begitu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, amal yang berikutnya adalah amal yang ke-20, yaitu menunggu waktu sholat. Ya. Jadi selain sholatnya, menunggu waktu sholat ini juga dapat menggugurkan dosa kita. Ya. Contoh ketika kita datang lebih awal ke masjid, ya, sebelum adzan itu berkumandang, atau mungkin kita datang setelah adzan berkumandang, menunggu waktu sholat dengan kita mengerjakan sholat sunnah yang ada, atau mungkin dari waktu sholat yang sebelumnya kita menunggu sholat yang akan datang, maka ini termasuk menunggu waktu sholat. Nah, menunggu waktu sholat ini diantara amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya. Nah, hal ini diterangkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tapi hadis yang semakna, yang semisal dengan ini sangat banyak sekali. Kata Nabi SAW, salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seorang laki-laki dengan berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi, maka itu lebih baik daripada salat di rumahnya atau di pasarnya. Maka ya, hadis ini menjadi perdebatan para ulama terkait dengan apakah hukum sholat berjamaah di masjid itu wajib ataupun sunnah muakkadah. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya tidak wajib. Ya. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah.
tapi tidak sampai kepada derajat fardu ainin. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib, ya, sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, kemudian Syekh Albani, kemudian beberapa para ulama-ulama kontemporer rahimahumullahu taala, ya. Jadi mengatakan hukumnya wajib begitu, ya. Nah, kemudian ya, tazidu ala salati fi baitihi wa salati fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Ya. Maka lebih baik daripada salat di rumah atau di pasar, ya, sebanyak 20 derajat lebih, ya. Tidak disebutkan secara detail 27 atau 20 berapa. Tapi dalam beberapa riwayat yang lain Nabi menyebutkannya bisab'in wa 20, 27, atau bi khamsin wa 20, ada bi thalathin wa 20, ya. Beda-beda Nabi menyebutkan, dan semua ini riwayatnya sahih, ya. Nah, para ulama berkomentar, ya, di antaranya adalah Asy'alu Basam, ya, beliau yang mensyarah kitab Umdatul Ahkam, kata beliau mengatakan berbeda tingkatannya, ya, disebabkan karena perbedaan kualitas sholatnya, ya. Ada orang yang kualitas sholatnya dalam berjamaah itu sempurna, dia bisa mendapatkan nilai ataupun tingkatan 27 derajat. Ada kekurangannya pasti, sebagian yang mengerjakannya itu bisa mendapatkan 25 derajat atau 23 derajat dan yang lain sebagainya. Makanya dalam hadis ini Nabi menyebutkan bid'an wa 20 darajah, ya sekitar 20 lebih lah, ya. Berarti tidak mesti 27 derajat, karena juga ada riwayat lain yang menyebutkan 25 derajat begitu. Ala kulli hal, yang penting kita semua, ya, mengerjakan salat berjamaah itu ya tujuannya adalah untuk menunaikan satu perintah di antara perintah-perintah Allah dan Rasulnya, seperti itu. Wadzalika anna ahadahum, yang demikian itu bahwa sesungguhnya di antara mereka idza tawaddaa, jika berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian mereka menyempurnakan wudunya, tsumma atal masjidah, dan dia mendatangi masjid, la yanhazuhu illa salah, dia tidak menginginkan sesuatu pun kecuali ingin sholat di masjid. La yuridu illa sholah, ini ditegaskan lagi, dia tidak menginginkan sesuatu kecuali sholat. Falam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Maka tidaklah langkah yang dia langkahkan itu melainkan mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Ini sudah kita bahas. Hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk masjid. Fa idza dakhalal masjidah, ketika dia sudah masuk masjid, kana fi sholati maka nati sholatu hiya tahbisuhu, ya, kemudian dia menunggu salat, ya. Selama dia menunggu salat, dia menahan dari beberapa hal, ya. Dia bisa menahan dari hal-hal yang menghalanginya dia untuk keluar dari masjid, ya. Tetap dia menunggunya, ya. Maka wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Maka para malaikat itu bersolawat kepada mereka, kepada salah seorang di antara kalian, selama kalian tetap berada di tempat kalian di mana salat. Yaqulu, malaikat kemudian mengatakan, Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah berikanlah ampun kepada orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat orang ini. Malam yu'dhi fihi wa malam yu'dhi fihi malam yuhdith, ya. Selama dia tidak mengganggu orang lain dan berhadas di dalamnya. Begitu. Dia kerjakan sholat, setelah sholat kemudian dia duduk di tempat tersebut, ya. Duduk lama sampai dia sampai datang waktu sholat ataupun datang waktu sholat berikutnya. Maka malaikat selalu mendoakan dia, bersolawat kepadanya, artinya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lengkaplah ibadah sholat kita jamaah, ya. Mulai dari wudhu kita di rumah, itu sudah membersihkan dosa kita. Kemudian langkah kita sudah membersihkan dosa kita. Kemudian
menunggu sampai sholat itu ditegakkan, itu juga sudah menghapus dosa kita. Lalu kemudian saat kita mengerjakan sholat tersebut, itu sudah menghapus dosa kita. Subhanallah, ya. Begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sehingga ketika kita mengetahui ini semuanya, maka seharusnya kita lebih semangat lagi untuk menjalankan ketaatan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita remehkan, ya. Karena tidak ada yang tahu dosa sekecil apapun nanti yang kita perbuat di dunia akan berdampak buruk nanti di akhirat, ya. Akan berdampak buruk. Dan kita tidak tahu dosa kecil itu kapan waktunya dan saat apa kita melaksanakannya. Nah, kalau tidak dengan mengerjakan hal-hal yang seperti ini, lalu dengan apa kita mengetahui bahwa dosa kita ini sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Selalu bersegera dalam kebaikan sebelum datang suatu fitnah yang menjadikan kita malas. Hati-hati penyakit taswif. Taswif itu menunda-nunda dalam beramal ataupun berbuat. Karena tentunya bentuk penundaan ini mengakibatkan apa? Syaitan akan mengganggu kita serta akan mengajak kita kepada meninggalkan kebaikan tersebut. Andai kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik, segeralah, jangan tinggalkan. Apapun itu bentuknya, baik itu amal kewajiban maupun amal-amal yang sunnah. Karena itu semuanya akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang nanti akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Taib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian amal yang berikutnya yaitu mengucapkan Rabbana walakal hamd, ya. Mengucapkan Rabbana walakal hamd, ya. Ini ucapan yang diucapkan ketika kita berdiri saat i'tidal di dalam sholat, ya. Setelah kita bangkit dari rukuk, begitu, ya. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan bacaan setelah ataupun terkait dengan bacaan Sami Allahu liman hamidah. Karena doa ini dibaca setelah kita mendengar sang imam mengucapkan lafaz kalimat Sami Allahu liman hamidah. Jadi Sami Allahu liman hamidah itu sebagai ucapan intiqal, ya, perpindahan gerakan dari ruku ke i'tidal. Nah, jadi begitu. Ini yang diucapkan oleh imam jika seandainya dalam sholat berjamaah. Tapi kalau dalam sholat sendirian, ya kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah pula. Nah, cuman yang berbeda pendapat itu adalah apakah makmum ikut mengucapkan Sami Allahu liman hamidah juga atau cukup hanya mengucapkan doa Rabbana walakal hamdu. Maka disinilah para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tetap mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Ya karena ini zikir, kenapa tidak boleh? Ya. Jadi boleh kita mengucapkan Sami Allahu liman hamidah baik itu dalam salat dalam salat berjamaah maupun ketika kita dalam salat sendirian. Dalam salat sendirian aja kita boleh kok. Jamaah pun tetap kita sebagai makmum misalnya boleh untuk mengucapkan lafaz Sami Allahu liman hamidah. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa bagi makmum tidak mengucapkannya. Kenapa? Ya karena salah satu dalilnya adalah dalil ini yang akan kita bahas. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sekaligus kita akan membahas apa sih keutamaan mengucapkan Rabbana walakal hamdu, begitu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah." Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Nah, jadi yang mengucapkan imam, ya. Faqulu, maka bagi para makmum mengucapkanlah Rabbana walakal hamdu.
atau Rabbana lakal hamdu, sama ya, baik itu lakal hamdu atau walakal hamdu ya. Maka fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikah, karena barang siapa yang ucapannya bertepatan dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu ya. Ini salah satu dari amalan lisan yang dapat menggugurkan dosa kita ya. Maka saat kita membaca Rabbana walakal hamdu bertepatan dengan bacaannya malaikat, loh berarti malaikat ikut membaca juga. Naam ya, malaikat ikut membaca juga ya. Malaikat ikut membaca setelah sang imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makanya dalam sholat jangan buru-buru, apalagi ketika kita menjadi makmum. Jangan mendahului imam baik dalam gerakan ataupun yang lainnya ya. Imam belum sampai baca waladdall amin, nah udah duluan, jangan ya. Kalau mungkin ada anak-anak yang ikut serta sholat berjamaah di masjid, tegur anak-anak itu ya. Ajarkan kepada mereka orang tuanya yang bertanggung jawab ya. Karena ini salah satu fenomena yang sering terjadi saat sholat berjamaah, pasti ada salah satu anak-anak yang seperti itu ya. Jadi mendahului imam sebelum imam selesai mengucapkan waladdallin, begitu. Nah, ini contoh ya, sehingga perlu kita tegur dan kita nasihati anak tersebut, ataupun suruh orang tuanya ikut bersama melaksanakan sholat berjamaah, andaikan orang tuanya di rumah ya. Jangan kita menjadi orang tua mengajarkan anaknya untuk sholat jamaah, tapi orang tuanya cuman santai-santai di rumah ya. Jadi seperti itu, jangan ya. Jadi kita bimbing, kita tuntun anak kita sholat di masjid ya. Kita berdirikan di samping kita berdiri sholat ya. Sehingga kita ajarkan anak kita dengan pengajaran dari sisi sikap ataupun perbuatan, tauladan yang baik untuk anak-anak kita, begitu. Baik. Nah, sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa mengucapkan Rabbana walakal hamdu ketika bertepatan dengan ucapannya malaikat, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sangat ringan sekali ya. Ternyata di balik ucapan Rabbana walakal hamdu itu ada dosa yang terhapuskan dari diri kita, begitu. Kemudian amal yang berikutnya yang kedua-dua ya, sama masih di dalam sholat ya, yaitu mengucapkan kata amin dalam sholat jamaah. Nah, ini juga sama dengan ucapan Rabbana walakal hamdu ya. Jadi barang siapa yang di sini Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata beliau SAW, idza ammanal imamu fa aminu, apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, karena barang siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan aminnya malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini sama juga ya. Jadi ternyata ucapan amin itu tidak hanya ucapan saja, tapi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak perlu sebelum kita mengucapkan amin itu kita baca Allahumma gfirli, enggak perlu ya. Karena ada sebagian masyarakat nih kaum muslimin, kita juga tidak tahu dari mana mereka mendapatkannya ya. Ya. Terkadang ketika imam itu sudah membaca waladdallin, lalu
Ada sebagian dari kaum muslimin yang Rabbi fili, amin begitu. Ya. Jadi seperti itu. Ya, nah ini tidak ada tuntunannya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak perlu kita amalkan. Cukup kita mengucapkan amin saja. Kalau bertepatan dengan aminnya malaikat, itu sudah menghapus dosa-dosa kita, Pak. Ya, nggak perlu kita ucapkan ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, amin. Mungkin niatnya baik, tujuannya karena yang mengamini banyak. Kenapa nggak sekalian doa saja setengah jam gitu? Nanti aminnya ditunda setelah doa, baru mengucapkan amin begitu. Ya, lebih banyak ya. Yang belum punya jodoh, ya Allah berikan aku jodoh. Yang rezekinya seret, ya Allah mudahkanlah, lancarkanlah rezeki saya. Ya. Nanti aminnya setelah semuanya berdoa masing-masing baru mengucapkan amin. Lah, amin di sini untuk apa? Untuk doa kita sendiri, apapun mengamini doa-doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Karena dalam surat Al-Fatihah itu mengandung doa-doa kepada Allah. Ya. Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin itu maknanya istajibli. Ya, kabulkanlah doaku. Begitu. Itu untuk mengamini bacaan Al-Fatihah. Jadi bukan mengamini doa-doa kita nafsi-nafsi jamaah. Ya. Andaikan itu boleh, ya tentunya dulu Rasulullah akan mengajarkan demikian. Ya. Sehingga sekali lagi jangan menambahkan sesuatu dari lafaz-lafaz yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah sholat kita. Ya. Karena sholat itu sifatnya tauqifiyah, ya, yaitu ada nasnya, ya, ada praktek ajarannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kita ucapkan amin. Jika aminnya itu sama dengan aminnya malaikat, maka tentunya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tayyib. Kemudian yang terakhir, karena ini amalan yang juga sudah diulang-ulang di beberapa tempat sebelumnya, yaitu amal yang ke-23 tentang sujud, ya. Tentang sujud. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, di antara amalan yang dapat menghapus dosa kita itu adalah ternyata sujud. Nah, sujud ini apa yang dimaksud? Ya, sujud ini yang dimaksud adalah sholat. Karena sujud itu hanya ada pada beberapa tempat saja. Pertama dalam sholat kita, kemudian dalam ibadah-ibadah kita yang lain, misalnya sujud tilawah ataupun sujud sahwi, kemudian dalam sujud syukur, ya, hanya di situ. Jadi enggak ada hari ibu sujud anak kepada ibunya, itu enggak ada, ya. Sujudnya anak kepada bapaknya itu enggak ada, ya. Sujudnya murid kepada gurunya itu enggak ada, ya. Sujud itu yang ada hanya pada beberapa tempat dalam sholat kita, ataupun dalam sujud sahwi atau sujud tilawah, dan yang berikutnya adalah dalam sujud syukur. Karena sujud ini adalah bentuk tadzallul. Tadzallul itu adalah bentuk penghambaan, sehingga tidak sepantasnya kalau kita sujud kepada sesama makhluk. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, andaikan aku diperbolehkan untuk memerintahkan manusia boleh sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan para istri itu lebih berhak untuk bersujud kepada suaminya. Begitu. Namun tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan untuk itu, ya, sehingga sujud itu hanya ada pada beberapa tempat, diantaranya adalah dalam sholat kita. Nah, jadi begitu ya, sehingga tidak perlu berlebihan lah bagi bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Apalagi kemarin baru ada hari ibu, dan hari ibu itu tidak ada dalam syariat juga, ya. Hari ibu itu setiap waktu,
ya. Ya. Hari Ibu itu setiap waktu, bukan setiap tahun dirayakan. Ya. Makanya kalau ada yang merayakan Hari Ibu hanya setiap tahunnya, berarti dia mencintai dan bakti kepada ibunya hanya pada setiap tahun saja. Padahal kewajiban kita untuk mencintai ibu kita khususnya, ya. Begitu juga tentunya kepada bapak kita, itu harus setiap waktu dan setiap saat. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Begitu. Nah, terkait dengan amalan sujud ini, di sini dinukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'mari. Dia berkata, aku pernah bertemu dengan Thauban. Thauban ini salah satu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kukatakan, tolong beritahu aku sebuah amalan yang aku lakukan agar Allah memasukkan aku ke surga, atau amal perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Maka Thauban ini diam. Lalu Ma'dan ini bertanya lagi, tapi tetap Thauban masih diam. Sampai yang ketiga kalinya, maka Thauban baru menjawab, saya pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Maka beliau menjawab, alaika bikathratis sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan, karena sesungguhnya tidaklah engkau sujud kepada Allah sekali, maka illa kecuali rafa'akallahu biha darajah, Allah akan mengangkat derajatmu dengan sujud itu. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah akan menghapus dengan sujudmu itu satu kesalahan ataupun satu dosa. Ya, sehingga ya, di sini perintah untuk sujud, ya, artinya memperbanyak untuk sujud, maka ini akan menghapus dosa-dosa kita, salah satu keutamaannya, ya, sebagaimana dituturkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini untuk lebih menambah semangat lagi dalam mengerjakan sholat, sehingga jangan hanya sholat-sholat fardu saja, tapi sholat-sholat sunnah pun hendaklah bagi kita semua untuk memperhatikannya, karena ada pahala penghapusan dosa yang ada dalam setiap ibadah sholat kita. Nah itu ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai sini mungkin yang bisa kami sampaikan. Kita akan lanjutkan di amalan berikutnya, ya, pada pertemuan yang berikutnya pula. Baik, sebelum saya tutup mungkin ada yang ditanyakan jamaah, silahkan. Bisa difahami? Insyaallah Pak ya. Baik, insyaallah ya. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca atau pernah lihat di HP ya Pak ya. Setelah kita iktidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, terus kita dianjurkan membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apa itu betul Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, thayyib. Ada satu pertanyaan bahwa setelah membaca Rabbana walakal hamd, apakah ada zikir-zikir yang lainnya? Naam, ada. Ya. Banyak sekali yang diajarkan Rasulullah seperti Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ataupun mil'us samawati wal ard, dan yang lainnya, ya. Jadi ada beberapa zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah setelah membaca Rabbana walakal hamd. Sahih. Itu dibenarkan, ya. Cuman tadi kita dalam pembahasan kita hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd, jika menyamai malaikat maka dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun tambah-tambahannya maka itu diperbolehkan karena memang ada riwayat-riwayatnya yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bisa buka aja di sifat sholatnya Nabi, karangannya Syekh Albani juga ada, kemudian karyanya Ibnu Utsaimin juga ada, kemudian khusus sifat sholat Nabi karyanya Abu Malik Kamal yang dinukil dari kitab Sahih Fiqh Sunnah juga itu ada Pak. Ya, jadi ada keterangan-keterangan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah sholat fardu dan atau amalan-amalan yang tadi dijelaskan dapat menghapuskan dosa ghibah? Karena terus terang mungkin ghibah ini tanpa kita sadari banyak kita melakukannya dalam amalia di kantor misalnya atau dengan tetangga. Nah, apakah dengan sholat fardu ini bisa menghapuskan dosa ghibah tadi atau amalan-amalan yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara amalan-amalan yang sudah kita pelajari ya, dari amal pertama sampai terakhir di sini tadi yang ke-21 ya. Nah, itu semua amalan-amalan yang hanya bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan dosa ghibah? Kita lihat dulu, ghibah ini apakah dosa kecil atau dosa besar, Pak? Begitu. Nah, sebelum kita nilai apakah dia dosa kecil atau dosa besar, maka kita perlu mendefinisikan apa itu dosa kecil, apa itu dosa besar. Begitu. Taib. Disebutkan dalam beberapa penjelasan para ulama, diantaranya adalah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala dalam kitab Tauhidnya, ataupun beberapa kitab-kitab beliau yang menerangkan tentang apa sih perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil, bahwa perbedaannya dosa besar itu adalah setiap dosa yang di situ dijelaskan hadnya dan ditetapkan atau dijelaskan jenis dosanya secara khusus. Begitu. Ya. Seperti contohnya berarti diantaranya adalah ghibah. Karena jelas Al-Quran pun menyebutkan wala yaktab ba'dukum ba'du. Janganlah kalian menggibahi satu dengan yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fakarihtumuha. Apakah kalian menyukai ya, untuk memakan daging saudaranya? Yang tentunya sejatinya kita enggan untuk makan daging secara konkretnya, Pak. Tentunya seperti itu. Nah, itu dosa ghibah. Sehingga ketika dijelaskan secara rinci tentang dosa tersebut, berarti dosa itu masuk ke dalam kategori dosa-dosa besar. Begitu. Sehingga kalau dia masuk ke dalam kategori dosa-dosa besar, maka dia butuh taubat. Tidak cukup hanya kita mengamalkan amal-amal kebaikan lalu dosa itu bisa terhapuskan. Jadi butuh untuk apa? Butuh untuk bertaubat dengan benar. Apalagi ghibah itu salah satu bentuk kezaliman. Kenapa bentuk kezaliman? Karena dia menzalimi orang lain. Sehingga aib saudaranya itu diketahui oleh yang lainnya. Sehingga beberapa ulama itu memberikan syarat-syarat bertobat dari dosa ghibah. Di antaranya apa? Kita harus membersihkan nama baik orang yang telah kita ghibahi. Itu, ya. Makanya andaikan diperlukan, makanya kita harus ya klarifikasi dengan orang-orang yang sudah kita ajak bicara. Ya. Si fulan kita pernah gibai fulan ke fulan ini, ke fulan ini, ke fulan ini, kita harus klarifikasi kepada mereka
Ya. Karena ghibah itu membuka aib. Padahal Allah perintahkan kita untuk menutup aib saudara kita sesama muslim. Ya kan? Kita diperintahkan untuk menutup aib saudara kita sesama muslim. Bahkan tegas Nabi mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim, saudaranya sama muslim, maka Allah akan menutup aib dia nanti pada hari kiamat. Begitu. Nah, ini penyakit yang orang terkadang tidak sadar bahwa dia telah melakukan dan terjatuh dalam dosa-dosa besar, yaitu ghibah. Ya, kita sering kok, ya, sering seperti itu. Kita tanpa sadar sudah ngomong orang sana kemari. Memang benar bahwa orang itu telah melakukan satu kejahatan, telah melakukan satu perbuatan dosa. Namun kewajiban kita sesama muslim itu untuk menutupnya, bukan untuk mengumbarnya ke orang lain. Karena satu dosa yang dilakukan oleh seseorang, ya, dengan dia sendiri berusaha untuk tidak terlihat oleh orang lain, berarti kita pun harus menutup aibnya. Begitu, ya. Kecuali memang dosa itu dia bangga dengan perbuatan dosanya, itu berbeda lagi, ya. Ataupun dosa tersebut dia lakukan sebagai bentuk kebiasaannya. Contoh sering menipu orang, membohongi orang, ya. Lalu kemudian kita omongin dia, awas hati-hati jangan sama si fulan, dia suka nipu ke sana kemari. Itu enggak apa-apa. Karena memang kalau kita tidak beritahu kepada orang lain, maka orang lain tersebut bisa terkena mandorotnya juga. Begitu. Sehingga ada beberapa kesalahan orang lain itu boleh kita ceritakan kalau memang itu menjadi tabiat dan kebiasaannya dan bisa merugikan orang lain. Tapi saat dimana dia melakukan kesalahan, namun kesalahan tersebut tidak dia banggakan ataupun bukan menjadi kebiasaan dia, atau saat dia melakukan dosa berkesalahan tersebut dia menutup-nutupinya dari orang lain, maka kita enggak boleh untuk membuka aibnya. Seperti itu, Pak, ya. Jadi sehingga dosa ghibah itu tidak bisa terampuni dengan amalan-amalan yang kita kerjakan, ya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam beberapa hadis pada pembahasan kita. Tapi karena dia termasuk di antara dosa besar sehingga butuh untuk bertaubat kepada Allah dengan khusus. Begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Naam, silakan. Masalah sujud syukur tadi, kita kan diperbolehkan untuk sujud syukur. Kadang kita sujud syukur sama orang tua karena keberhasilan kita ujian, sedangkan tadi Ustadz bilang nggak perlu sujud sama orang tua. Itu gimana, Tad? Baik. Jadi yang dimaksud sujud dengan orang tua itu sujud yang ditujukan kepada orang tua, ya, ya. Dan sujud syukur yang dimaksud itu adalah sujud yang ditujukan kepada Allah, karena nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga kebaikan dari orang tua sebesar apapun kepada kita, bentuk terima kasihnya tidak boleh kita dengan bersujud. Karena sama-sama makhluk, begitu, ya. Karena sujud itu haknya sang Khalik yang menciptakan kita, Pak. Karena dalam sujud itu ada bentuk tadallul, penghambaan diri, ya. Sehingga dilarang untuk sujud kepada makhluk, hatta sampai orang tua kita. Meskipun dia telah berjasa besar kepada kita. Tapi cukup hanya bentuk terima kasih yang kita ucapkan kepada orang tua kita itu sudah cukup. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau pernah bersabda, "Idza suni'a ilaika ma'ruf," jika seandainya ada yang berbuat baik kepadamu, maka fakafi'hu, balaslah dengan yang semisal. Berbuat baik juga kepadanya. Ini dalil umum, baik dari orang tua kita, kebaikan mereka ataupun orang lain. Tapi jika kamu tidak bisa untuk membalas yang semisal, tentunya membalas kebaikan kepada orang tua itu susah, ya. Bahkan sampai kata Nabi SAW, ya, kamu bisa membalas kebaikan orang tuamu itu dengan kamu bisa membebaskan orang tuamu saat dia dalam keadaan dibudakkan, ya. Nah sekarang sudah nggak ada budak, nggak ada perbudakan, ya otomatis sangat tidak mungkin sekali kita bisa membalas kebaikan orang tua kita. Jadi seperti itu, ya. Sehingga ya cara membalasnya adalah dengan mendoakan orang tua kita,
Kan juga doa kita diajarkan doa oleh Rasulullah, Rabbighfirli waliwa lidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Itu doa. Ya, sudah cukup kita mendoakan orang tua kita. Ini salah satu bentuk berbakti kepada mereka, sehingga tidak perlu untuk bersujud. Meskipun sekali lagi mereka juga berbuat baik, telah berjasa besar kepada kita begitu. Karena sekali lagi bahwa sujud itu bukan haknya makhluk, tapi sujud itu adalah haknya Sang Khalik yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup. Kita cukupkan ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.